we are not alone, kita tuh nggak sendirian gitu. Walaupun yang tahu visi dan misi itu seolah-olah kayak orang tuh kayaknya nggak support gitu ya, but sebetulnya visi dan misi itu datangnya dari Tuhan. Nah, artinya apapun yang sudah kita yakini bahwa ini adalah memiliki nilai kebenaran, lakukan aja gitu kan. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita gitu. Tell me more, tell me more, tell me more. Everything good from you. Give me light, give me light, give me light. Give me light to know you more. If God be for you, who can against you? If God be for you, who can against you? Tell me more, tell me more, tell me more. Everything good from you. Give me light, give me light, give me light. Give me light to know you more. If God opened the door for me, nobody can shut it off. If God be for you, who can against you? If God be for you, who can against you? If God be for you, who can against you? Tell me more, tell me more, tell me more. Everything's good from you. Give me light, give me light, give me light. Give me light to know you more. Tell me more. If God be for you, who can against you? Nobody. Nobody can against me. If God be for me, who can against me? If God be for me, who can against me? If God be for me, who can against me? Masih kita tunggu nih untuk interaktif di sore hari ini. Dan silakan yang mau bertanya-tanya dengan Mas Antesians di nomor 0855 885 1006. Mas Antes, Hai. yang lagu barusan kita dengar tadi ini bercerita tentang apa nih? If God be for you. Ada yang tahu itu diambil dari ayat apa? Ya. Mas Pram mungkin tahu nih. Ada tahu nggak? Jika Allah berpihak padaku, siapa lawanku? Begitu Oke, ceritanya. berarti ini ada pesan moral juga ya? Sangat ada pesan moralnya. Kenapa aku ciptakan lagu ini? Kenapa nih? Karena aku mau membagikan semangat api kepada siapapun, generasi muda, siapapun yang sedang mau berkarya, memulai berkarya atau sedang berkarya. Karena kan kita semua berkarya ya, Yes. dengan segala potensi kita yang ada. Apapun kondisinya, masalah itu kita hadapi, bukan kita Jangan lari, jangan bukan kita nyerah. lari atau kabur gitu ya. Perasaan ingin menyerah, ingin ya kalah gitu pasti ada gitu ya. Itu aku sebutnya sebagai intimidasi. But we have to fight for it, and we have to overcome the obstacles then. Nah, lagu ini aku ciptakan untuk mengingatkan bahwa we are not alone, kita tuh nggak sendirian gitu. Oke. Walaupun yang tahu visi dan misi itu seolah-olah kayak orang tuh kayaknya nggak support gitu ya. But sebetulnya visi dan misi itu datangnya dari Tuhan gitu kan. Nah, artinya apapun yang sudah kita yakini bahwa ini adalah memiliki nilai kebenaran, lakukan aja gitu kan. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita gitu. Apalagi kalau udah berkehendak ya.
Amin. Betul 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 betul. Aku setuju itu. Nah, kalau musisi yang menginspirasi Mas Antes ini siapa nih, Mas? Yang pertama Anggun. Anggun, oke. Kenapa nih? Anggun itu betul-betul dia menggali jati dirinya sendiri yang tadinya lady rock dan akhirnya sekarang menemukan genre sendiri begitu ya. Dan itu salah satu bukti bahwa beliau berkarya seturut dengan karakternya dia dan potensinya dia menjadi dirinya sendiri. Yang pertama Anggun, kemudian yang kedua karena aku suka Metallica, aku suka Black Sabbath juga. Kalau itu tapi anak Tuhan ya. Anak Tuhan ya. Itu zaman baheula dengernya itu, tapi kalau sekarang sih dengernya udah nggak itu ya. Bisa nongkrong bareng nih sama Mas Pram nih. Boleh banget, karaokean bareng kita. Iya, karena aku suka ininya aja, maksudnya bisa out loud gitu kayak waktu itu. Kemudian yang ketiga aku suka Minnie Riperton. Oke. Penyanyi Amerika yang di tahun 79 kalau nggak salah ya, dan usianya pun ketika dia berprofesi itu nggak terlalu lama, sekitar 3 atau 2 tahun. Kemudian beliau meninggal. Ini penyanyi wanita, tapi dia punya whistle voice gitu, yang menginspirasi penyanyi-penyanyi pop sekarang begitu kan. Akhirnya begitu. Nah, ini juga ada dari pendengar nih. Suka banget dengan lagu Jiwa Kita, nasionalis sekali katanya nih. Apakah lagunya diciptakan sendiri oleh Mas Antes? Terus gimana nih pendapat Mas Antes dengan perkembangan musik di Indonesia? Oke, kalau lagu Jiwa Kita, yes, 100% aku ciptakan sendiri. Dengan waktu yang tadi sudah dijelaskan ya, 1 hari dibantu dengan music director aku, Isaac. Itu kalau anak-anak sekolah lagi pada ujian SKS ya? Sistem kebut semalam langsung jadi. Bener juga ya, bener. Langsung jadi gitu, bener. Take udah selesai gitu kan. Oke. Terus kalau ditanya apa sih perkembangan musik, boleh dibilang mungkin masa depan musik Indonesia atau mungkin itu ya kali ya. Menurut aku musik di Indonesia ini semakin membuka wawasan mereka bahwa genre musik itu bisa bermacam-macam gitu, bisa nggak cuman pop aja, nggak cuman rock aja, tapi genre musik itu berhubungan dengan kreativitas, berhubungan dengan passionnya masing-masing. Jadi aku udah mulai melihat gitu banyak sekali musisi-musisi, baik itu yang labels ataupun yang indie gitu ya, mereka betul-betul mengekspresikan lagu atau karya mereka itu sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan personality mereka, dan itu adalah angin segar yang baik buat dunia musik Indonesia ke depannya. Karena dunia musik Indonesia semakin banyak musisi yang independen, musisi yang berekspresi secara mandiri, automatically akan membentuk industri musik makro yang kuat begitu. Oke. Dalam waktu dekat ini ada rencana featuring dengan artis lain nggak? Banyak. Wow. Kita lihat saja rencana Tuhan seperti apa. Tapi kalau untuk berkolaborasi dengan artis-artis lain atau musisi-musisi lain, itu kerinduan aku betul. Tapi kalau ditanya apakah sudah direncanakan dalam perencanaan, misalnya sudah pasti siapa saja, itu belum. Tapi dalam jangka panjang memang sudah, yang diincar sudah ada gitu ya. Tapi sepertinya aku belum bisa boost up di sini. But poin atau highlight yang aku mau utarakan adalah aku lebih ingin berkolaborasinya justru dengan musisi-musisi indie, dengan musisi atau artis-artis yang independen, yang secara mandiri mereka sekarang sedang berjuang. Apalagi nih kalau kita berbicara tentang Tangerang ya, Tangerang itu euforia musiknya tuh sangat beragam, mirip-mirip dengan Bandung lah begitu ya. Karena di sini banyak sekali teman-teman musisi indie yang semakin bermunculan gitu. Oh, seru sekali nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rince nih, Mas Antes. Halo Ibu Selamat Rince. sore. Mau tanya adakah membuat album baru yang rohani? Album loh ini. Tadi kan kayak single ya. Ya single Gimana nih? kalau tadi single di album Laka-Laka. Nah, Paskah itu bulan apa ya? Aku lupa. April ya Mas Pram ya? Kurang lebih April April ya. ya?
pasca? Ya, April. Nanti April. Puji Tuhan, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ini semakin memperteguh bahwa saya harus merilis album rohani gitu ya. Waktunya tobat. Betul, waktunya bertobat. Tapi memang sudah bertobat sih. Yes. Karena memang buat aku semua lagu-lagu ini terinspirasi oleh Alkitab. Tapi kalau untuk literally bahwa ini adalah untuk lagu rohani, untuk penyembahan, pujian dan sebagainya, akan dirilis nanti untuk Paskah lagu rohaninya ya. Judulnya dikasih tahu nggak ya? Boleh dong, kasih bocoran dong di sini dong. Judulnya Saved. Save. Diselamatkan. Oke. Untuk albumnya ya, itu untuk albumnya. Kemudian tahun lalu aku udah rilis juga sih album rohani tapi untuk Christmas. Judulnya Mr. Christmas. Oke, udah ada nih Bu Rince. Mr. Christmas. Bisa didapatkan atau didengarkan di mana nih? Di platform digital. Oke. Bisa ya, di semua platform digital yang kita tahu itu sudah ada di situ. Oh, berarti sekarang ini albumnya album digital ya? Ya, album digital, digital. Kalau untuk album analog, itu based on demand sih. Oke. Kalau tujuan bermusik dari Mas Antes ini untuk apa sih Mas sebenarnya Mas? Selain mengenalkan warisan tradisi Nusantara ini. Ya, tujuannya adalah yaitu untuk memberitakan kabar baik kepada dunia bahwa kita tuh punya Tuhan yang dahsyat. Kayaknya Begitu. jadi nanti nih bener-bener album rohani. Amin. Kita tungguin loh. Amin. Atau jangan-jangan nih sebelum Paskah udah jadi lagi, udah launching nih. Amin. Doakan saja, doakan. Oke, kita punya satu lagi lagu judulnya Soft Cake. Boleh ceritain nggak nih sedikit tentang lagu Soft Cake ini Mas? Ini seru juga lagu Soft Cake Gimana ini. nih? Aku tulis dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya aku masukkan di dalam album Laka-Laka. Kalau untuk bahasa Indonesianya aku pisah sendiri menjadi single track. Lagu ini terinspirasi, jangan diketahuin tapi ya. Enggak dong. Gue ketawa sendiri. Aku terinspirasi, liriknya sebenarnya agak romantis gitu ya. Seperti seolah-olah ini kesetiaan tentang percintaan orang dewasa begitu ya. Oke. Tapi sebetulnya itu lagu aku terinspirasi dari kue putu. Loh. Nah kan ketawa kan. Belum nih. Oh belum, baru heran. Kue putu. Karena aku suka banget kue putu gitu loh. Aku suka banget kue putu. Dan kue putu itu kan ada lengkingannya juga kan ya kalau lewat. Iya. Gitu kan. Nah, aku di beberapa lagu aku ada whistle voice juga di situ kan. Jadi ketika aku dengar tukang putu lewat itu kan sangat khas sekali gitu loh. Oh, ini pasti kue putu nih gitu kan. Jadi itu menunjukkan identitas gitu loh. Identitas dia sebagai penjual kue putu. Dan itu adalah kue putu gitu. Gak mungkin tiba-tiba nanti yang dijual adalah ketoprak gitu kan, dengan bunyi seperti itu. Dan udah jelas gitu identitasnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata rasanya enak sekali gitu kan. Judul lembut gitu kan. Terus ada gula merahnya, enak banget gitu ya. Dan soft gitu. Makanya singlenya aku beri judul Soft Cake gitu kan ya. Dan akhirnya aku berkomitmen bahwa apapun yang aku lakukan, aku tidak tidak pernah meninggalkan kue putu ini. Ku lakukan semua demi cinta yang ku janjikan kepada dirimu, kepada kue putu maksudnya gitu. Tapi keren juga, inspirasinya cuma dari kue putu ya. Iya. I don't know, itulah dia. Maksudnya itulah aku yang dinamis, yang penuh warna dan juga imajinatif gitu ya. Dan imajinasi itu, kreativitas itu tanpa batas gitu kan ya. Salah satunya itu dari kue putu aja gitu ya. Ternyata Tuhan memberikan aku hikmat untuk membuat lagu ini begitu. Yes, betul banget. Ini bisa jadi inspirasi juga nih buat anak-anak muda sekalian yang mungkin untuk berkegiatan positif daripada melakukan hal-hal yang negatif ya kan di jalanan. Iya. Di jalanan sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa nih? Tapi kan untuk hal-hal yang positif, tapi asal jangan yang negatif gitu. Betul. Maksudnya. Jadi misalnya di jalanan, misalnya ngamen di jalanan gitu nggak apa-apa dong gitu kan. Tapi lihat, perhatikan misalnya ada lampu merah, bikin lagu tentang terinspirasi dari lampu merah, bikin lagu tentang pengalaman bagaimana menjual tisu. Itu bisa jadi lagu. Keren. Bisa jadi karya ya. Iya, bener banget nih. Ada pertanyaan tambahan nih. Ada tur keliling Indonesia nggak dengan membawakan lagu-lagu yang udah dirilis? Puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kita yang dahsyat dan doa teman-teman semua, rencananya memang ada tur keliling di tahun ini. Dan sebetulnya sudah dimulai dari Desember kemarin. Waktu itu aku
uh, mulai memperkenalkan jiwa kita, single jiwa kita dan juga album Laka-Laka di Sarinah, di Anjungan Sarinah, dan kemudian beranjak ke Tangerang Fashion Festival di Broadway Alam Sutra, kemudian nanti kemungkinannya ke Bandung nih, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, and then Kalimantan juga, pokoknya semua pelosok Nusantara akan aku jalani. Wow. Untuk mencari kue putu. Oh bukan ya? Atau jangan-jangan udah disediain nih sebelum tur kue putih selalu dibawa? Jangan-jangan setelah siaran ini semuanya bakalan disediain lagi. Iya. Ini ada pertanyaan yang baru masuk nih dari Dewi di Cikupa. Selamat sore Mas Antes. Sore Dewi. Untuk apa nih? Ternyata udah banyak karya Mas Antes baik rohani dan sekuler. Jadi penasaran nih latar belakang Mas Antes di waktu kecil. Cita-citanya apa sih? Cita-cita aku waktu kecil ya. Wah, waktu kecil tuh aku benar-benar cita-citanya tuh pengen jadi penyanyi yang memberkati sih. Wow. Itu betul. Dari dulu, dan puji Tuhannya baru kesampaian di tahun 2022. Oke. Terus ada pertanyaannya lagi nih. Gimana ceritanya kok sekarang malah jadi penyanyi pencipta lagu? Jadi ceritanya tadi sih sebenarnya sudah diceritakan ya di awal ya. Tapi aku shortcut lagi. Yes. Aku ini sebetulnya educator. Aku kepala sekolah sebelum aku terjun ke dunia musik. Terus SMA, SMP, SD? Semua genre, semua level maksudnya. Kebanyakan di musik jadi ngomongnya genre ya. Semua level akademik. Okay. Jadi awalnya aku di PAUD, kemudian langsung aku ke elementary dan SMP, dan terakhir aku di kepala sekolah di SMA di daerah Tangerang. Kemudian karena 2022 ini aku harus fokus, aku terpanggil untuk fokus di dunia musik ini. Kemudian aku mencoba untuk mengedukasi masyarakat dengan cara bermusik begitu, bukan dengan cara pendidikan formal, tapi lebih ke pendidikan non formal. Oh, keren banget Mas. Sebagai pemusik, kemudian pendidik, dengar-dengar nih sebagai penulis juga ya? Ya, penulis. Udah berapa buku nih yang dihasilkan? Aduh, coba ya aku hitung dulu. Baru 8 buku ya yang aku tulis. Itu pun dirilisnya di tahun yang sama, di tahun 2022. Tapi buku itu sebetulnya sudah lama dibuat. Tapi aku rilisnya di platform digital juga. Itu tahun 2022 sampai dengan akhir awal 2023 ini. Ada sekitar 8 buku yang aku tulis. Dan buku pertama itu judulnya The Wonderful Colors Paradise in Education. Karena itu seperti memoir atau catatan kecil aku sebagai kepala sekolah waktu itu. Jadi aku tulis gitu ya. Terus somehow aku juga kirim sebagai artikel ilmiah jurnal gitu. Terus akhirnya setiap chapter, ya benar bab ya, setiap babnya itu aku gabung menjadi buku akhirnya gitu. Dan itu sudah dirilis di tahun lalu, dan ada audiobooknya juga kalau memang mau denger ya, but it's in English sih, di dalam bahasa Inggris. Kebanyakan buku aku most of them dalam bahasa Inggris. Keren nih Mas Antes nih, selalu dalam kayaknya mendidik ya, dari buku, dari lagu, dari tulisan. Siapa dulu dong Tuhan ya. Ngomong-ngomong nih, saya penasaran basicnya apa sih? Guru memang dulu waktu kuliah sempat mengambil jurusan keguruan atau gimana nih? Tapi sebelum aku jawab ini ya, aku mau tekankan lagi ya, tidak ada yang namanya salah jurusan. Kenapa nih? Karena aku dulu sebelum aku terjun di dunia pendidikan, aku ambil performing art di Institut Kesenian Jakarta. Oh anak IKJ. Iya, aku anak teater IKJ. Mas Pram juga anak IKJ nih? Iya, Mas ya. Kemudian aku lulusan manajemen SDM di Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. Lalu sekarang ini aku sedang mengikuti program doktoral di Universitas Pelita Harapan untuk manajemen pendidikan.
gitu. Oke. Maka dari itu banyak banyak unsur-unsur yang berhubungan dengan kesenian, berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan potential development, berhubungan dengan pendidikan juga gitu. Wow, jadi bukan pembelaan ya ini untuk ngambil Bukan, S3-nya ya? bukan, Karena berhubungan bukan. dengan pendidikan nih. Sangat berhubungan dengan pendidikan. Iya benar. Selamat sore nih untuk Mbak Sari yang titip pesan aja nih, katanya semoga sukses selalu nih untuk Mas Antesnya. Terima kasih Wow, Mbak. gak terasa nih Mas Antes sudah di penghujung acara nih. Closing statement dong untuk Heartliners kalian. Oke, closing statementnya adalah bahwa again, aku nggak akan bosan-bosan untuk ngingetin kita semua bahwa don't be afraid to be ugly out Mhm, there. Even though karya kalian, apapun karyanya itu mhm, pertama kali mungkin disepelekan orang underestimate tentang kalian gitu ya, atau tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang gubris. mhm. Don't give up. Selama itu tidak merupakan sebuah dosa, selama itu memuat nilai kebenaran, just do it. Lakukan saja secara konsisten dan menjadi dirimu sendiri seturut dengan kehendaknya. Oke, jadi dirimu sendiri seturut kehendaknya. Wow, Ya. quote yang menyenangkan sekali nih di menjelang malam ini Mas Antes. Thank you ya Mas Antes untuk kehadirannya di studio Heartline di sore hari ini.